Kalau ada satu orang aja bisa diberkati, maka apa yang kamu bikin tuh nggak sia-sia. Oke, di tengah-tengah kita sekarang telah hadir Revi Kristanto Halim. Yes, thank you God. Apa kabar? Baik, aku kabarnya. Senang bisa kenal sama Revi, akhirnya bisa ketemu langsung tatap muka seperti ini. Dan pasti akan jadi berkat juga nih. Amin, Oke. amin. Good, oke. Nah, hari ini kita mau belajar dari Revi nih, ngomong-ngomong sama Revi. Siap kok. Seorang yang istilahnya kamu lagi banyak dibicarakan di TikTok ataupun di Instagram nih ya. Nah, mungkin bisa ditampilkan dulu nih, silakan. Instagramnya dulu deh. Instagramnya jumlahnya ada 208 followers. Wow, ini banyak juga loh angkanya. Ya, sangat puji banyak. Tuhan. Nah, apa yang bisa membuat kamu bisa diminati oleh banyak orang sehingga mereka rame-rame follow kamu nih? Kalau aku percayanya sih pasti karena anugerah Tuhan juga ya kok. Jadi jujur aja dulu pertama kali mulai, aku bukan orang yang followersnya banyak. Dulu media sosial aku paling followers cuma 300. Oke. Setahun ngepost cuma 3 kali, dulu gitu. Setahun ngepost cuma 3 kali. Setahun 3 kali. Oke. Tapi habis itu ya aku merasa diberkati sama banyak firman Tuhan dari pendeta di media sosial. Aku jadi pengen coba mulai pelayanan juga. Jadi mulai ngepost di sosmed. Dan awal-awal nggak banyak juga yang nonton, yang lihat gitu. Bahkan ada hari cuma 13 doang yang lihat postingan aku. Sempet down juga, mikir kayak aduh sia-sia ngabisin waktu gitu. Ada perasaan kayak gitu. Alright. Dan juga bahkan TikTok kamu nih, TikTok kamu fenomenal banget nih. Nah, dengan jumlah lebih dari 1 juta followers. Yes. 1,1 million. Wow. Iya. Nah, ini angka yang kalau misalnya ada anak muda yang lihat, mereka kayaknya kapan nih gua kayak gini nih gitu. Tadi yang Revi katakan pada waktu sehari yang nonton 13 orang. Iya. Nah, sosial media ini sekarang kan sangat bagus banget ya. Memang saya rasa bisa dipastikan hampir semua orang tidak bisa lagi hidup tanpa sosial media. Betul. Termasuk golongan yang udah opa-opa nih. Kalau mereka kan mainnya banyak Facebook. Iya Kan? Terus kemudian ada generasi yang lebih muda dikit mainnya Instagram. Sekarang generasi yang lebih muda lagi mainnya TikTok. Yes, betul. Nah, gitu. Jadi dengan adanya semua sosial media ini kan suatu fenomena yang istilahnya luar biasa banget nih. Nah, tetapi pada saat yang bersamaan bisa membuat orang jadi apa ya, lebih memperhatikan apa yang publik omongkan gitu. Betul nggak sih? Ya, betul banget. Nah, menurut kamu gimana? Ya gitu. Jadi kan apa yang beredar di sosial media itu kemudian membentuk cara berpikir kita. Ya. Sehingga kalau hidup kita nggak sama seperti orang-orang yang kita lihat di sosial media, akhirnya kita merasa minder atau gimana gitu kan. Nah, apa yang membuat Revi pertama kalinya dulu sampai mau terjun pelayanan di sosial media? Kalau aku sih sebenarnya gara-gara itu sih Koci. Gara-gara aku terberkati sama para pendeta di sosmed. Jadi aku mulai bikin karena aku merasa ya kan perintah Tuhan juga untuk kita nyampein Injil, firman sampai ke seluruh dunia ya. Jadi aku pikir ya aku coba dulu aja lewat sosmed aku. Jadi aku mulai bikin konten di sana. Sedikit demi sedikit Tuhan kembangin. Dan aku ingat satu pesan yang hari ini aku pegang gitu. Aku merasa dari Tuhan selalu bilang kalau ada satu orang aja bisa diberkati, maka apa yang kamu bikin tuh gak sia-sia. Makanya dulu pas aku tadi sempat ceritakan yang nonton 13, tapi Tuhan ingetin nih kalau 13 orang ini aja ada yang berubah hidupnya, maka gak sia-sia. Makanya aku lanjut dan puji Tuhan ya Tuhan yang tambah-tambahin bisa cukup besar hari ini. Padahal nih kalau mau di flashback, waktu Revi kuliahnya tuh di bidang food science ya. Kuliah di University of California di Davis. Amerika Serikat. Nah, kenapa dari seorang food scientist kemudian beralih pelayanan di bidang sosial media coba? Ya, jadi sebenarnya gara-gara waktu aku kuliah tuh aku merasa dipanggil Tuhan untuk jadi seorang pengkhotbah sebenarnya. Nggak berencana juga. Pertama kali ke Amerika kan mikirnya bakal jadi pengusaha kaya, mikirnya kan gitu ya. Tapi pas di sana entah kenapa seneng aja gitu, baca Alkitab, dengar khotbah, mulai belajar, bikin komsel, suka share di sana, share di blog, website, dan I really enjoy it gitu. Aku benar senang, aku benar suka, dan aku percaya itu panggilan dari Tuhan. Karena sebenarnya
sempat ada kejadian juga pas Apa tuh? SMA. Jadi ceritanya itu kayak gini kok. Dulu kan SMA belum kenal Tuhan, KTP doang Kristen. Iya. Tapi habis itu aku punya beberapa masalah dalam hidup, gak gede-gede amat sebenarnya. Cuman yang namanya problem kan bikin kita khawatir. Iya. Jadinya aku mulai cari harapan, cari hope. Aku nonton video motivator. Ketemu Nick Vujicic tuh. Oh, I see. Ya, yang gak punya tangan, gak punya kaki ya, Yes. jadi motivator. Itu fenomenal banget tuh. Yes, pas aku nonton, hebat banget orang ini. Gak punya tangan, gak punya kaki, bisa motivasi banyak orang. Nonton interviewnya, dia bilang dia dapat pengharapannya dari Tuhan Yesus. Jadi aku mulai mencari tahu siapa sebenarnya Tuhan Yesus. Meskipun gereja sering dengar, tapi gak beneran kenal, gak beneran ngerti. I see. Jadi kali ini aku beneran pengen tahu. Ya, aku nonton khotbahnya dan aku suka share ke teman sebangku aku di sekolah. Padahal teman sebangku aku nih anak paling bandelnya gitu anggapannya. Tapi aku ceritain aja semua pelajaran yang aku dapat, aku bagiin ke dia. Dan singkat cerita, ujian akhir pelajaran agama di sekolahku disuruh bikin liturgi ibadah. Tiap kelompok 10 orang ada perannya masing-masing. Pendoa, worship leader, pengkhotbah, macam-macam. Nah, aku mikir tadi pengen coba khotbah nih. Soalnya aku suka denger si Nick ini, aku pengen cobain doang, pengen tahu rasanya. Tapi teman-teman di kelompok aku bilang, oh ini cocok ada khotbah, Randy aja. Nama aku Revi, bukan Randy ya. Randy itu teman aku, jadi anak gereja banget, anak pelayanan. Iya. Jadi aku pikir bener sih kata teman-teman aku, mending Randy, cocok. Kalau aku kan masih kurang bener lah dulu gitu. Tapi guru agama aku bilang ini gak bisa pilih sendiri, bakal diundi perannya. Nah, teman sebangku aku tiba-tiba bilang, bro, kalau lu yang dapat khotbah, feeling gue itu panggilan lu bro. Ya, soalnya sharing lu bagus, dia bilang kayak gitu. Singkat cerita pada ambil kertas undian gak ada yang dapat khotbah, tinggal sisa 3 tuh. Akhirnya aku, teman sebangku sama satu lagi ambil. Beneran dapet. Kaget dong. Teman sebangku aku lebih kaget. Dia bilang, bro gak bohong, ini panggilan lu. Lu harus balikin gue ke jalan yang benar suatu hari nanti. Dia bilang gitu. Ya. Jadi pas pulang aku doa. Pas doa, suatu yang aneh terjadi. Aku tiba-tiba nangis. Dan aku bingung, soalnya aku bukan anak gereja, bukan anak pelayanan sebelumnya. Jadi gak pernah nangis tuh. Ini doa di mana? Doa di rumah. Oke. Doa di rumah. Biasa gak pernah nangis kan, bingung ini kenapa nangis, mau berhenti juga kagak bisa. Yeah. Jadi ya udah bilang aja Tuhan, kalau ada rencana Tuhan ya udah Tuhan yang pimpin. Dan sebenarnya setelah itu lupa juga, nggak ingat. Tapi pas kuliah tanpa disadari ternyata Tuhan pimpin ke sana gitu. Wow. Ya. Nah, pada waktu kamu berangkat kuliah ke Amerika, tentunya dengan berbagai macam harapan kan. Tadi yang seperti kamu bilang itu kamu disuruh papa atau kamu punya keinginan sekolah sendiri? Sebenarnya jujur dulu juga belum tahu mau kuliah apa sih. Dan papa kan emang lulusan US juga, jadi papa kepengen aku ke US juga gitu. I see. Dan teman-teman aku berapa ke US, jadi ya aku ikutlah ke sana. Oke. Nah tentunya orang tua kamu pada waktu nyekolahkan ke US biayanya juga nggak murah ya. Mungkin udah sampai miliar gitu ya. Nah tentunya sebagai orang tua gimana-gimana pasti dong punya harapan nih. Mungkin kalau papa lagi nonton nih ya. Pasti punya harapan nih. Anak gua ntar pasti jadi pengusaha atau nanti bisa buka perusahaan ini atau minimal jadi profesional di satu perusahaan besar nih ya, atau mungkin kerja di mana kayak. Nah sekarang jadi hamba Tuhan nih gimana? Atau jadi tiktokers gitu. Nah ini gimana? Papa pernah mengungkapkan rasa kecewa atau malah dia bangga dengan kamu? Pertama kali aku memutuskan buat nggak kerja sama sekali di sana dan langsung pulang ke Indonesia buat pelayanan. Papa aku bilang nggak balik modal. True story. Iya katanya gitu. Cuman ya puji Tuhan kan maksudnya akhirnya dijalanin. Awal sih emang kurang setuju lah ya. Tapi karena setelah dijalani maksudnya aku juga tetap makan nasi nggak makan batu kan. Puji Tuhan bisa nulis buku segala macam, bisa khotbah di gereja-gereja. Papaku mulai melihat ada hasil dan mulai merelakan dan bahkan support kalau sekarang. I see. Iya. Memang kadang-kadang orang tua juga punya ekspektasi sendiri ya. I think your mom was saying that too, makanya right? aku bilang tos. Sama ya. Tapi at least aku sempat kerja dulu kan. Pulang kuliah kerja dulu 7 tahun terus baru jadi hamba Tuhan. Iya. Nah terus kemudian masih seputar antara papa dan kamu nih. Nah terus kemudian kamu merasa terpressure nggak untuk membuktikan ke papa kamu bahwa kamu ini nggak berada di jalan yang salah? Gitu. Kalau jujur dulu ya pertama kali aku balik ke Indonesia aku nggak merasa pressure. Karena aku benar-benar merasa panggilannya kuat banget kok. Jadi pas pulang pun meskipun anggapannya gaji bulan-bulan awal ya sangat kecil lah anggapannya. Tapi benar-benar percaya kalau aku waktu itu.
Kayak aku merasa benar Tuhan yang manggil and something big. Wait, kamu bilang gaji kecil. Kamu siapa yang gaji waktu itu? Sebenarnya kan aku ada mulai kerja di gereja juga ya. Oh, menjadi full-timer gereja. Ya, sama mungkin kan khotbah-khotbah juga kan. Ya, secara keuangan emang nggak terlalu banyak lah. Iya. Pasti istilahnya papa kamu, ya apa ini? Iya. Gitu ya. Oke. Nah, terus berarti makanya kembali kepada pressure. Berarti pressure itu apakah masih ada atau sekarang kamu udah tidak merasa terpressure lagi dengan apa yang kamu sedang lakukan sekarang ini dan hasil yang ada gitu? Kalau sekarang aku merasa lebih ada pressure dibanding dulu justru. Karena sejak aku mulai pacaran, mulai merasa ada tanggung jawab buat masa depan. Suatu hari bakal bikin keluarga. Jadi mulai lebih memikirkan lah seperti itu. Tapi ya masa depan. Ya, tapi ya berulang kali juga maksudnya Roh Kudus ingetin di hati, ya jangan khawatir gitu. Maksudnya merasa terpressure karena apa? Apakah kamu salah ambil jalan? Oh, bukan. Atau apa? Lebih terpressure-nya mungkin takut nggak cukup seperti itu. Kan kalau menikah, punya anak gitu loh. Iya, lebih seperti itu, bener sih. Jadi kalau panggilannya aku tetap merasa I'm in the right path gitu. That's good. Tapi itu yang penting. Kadang-kadang ada rasa kepikiran soal masa depan. Tapi ya balik lagi kan, aku keinget firman juga Tuhan bilang kan, burung di udara, bunga aja kan. Tuhan dandani, Tuhan cukupi. Maka ya kamu juga jangan khawatir. Dan aku pegang itu. Nice. Puji Tuhan. Saya rasa banyak orang-orang di luar sana yang mereka nggak bakal ngerti ya kehidupan orang-orang yang memutuskan untuk melayani Tuhan ya. Terutama pada waktu misalnya kecuali kalau misalnya anak seorang pendeta dari gereja besar misalnya. Kan istilahnya ya maaf kata semuanya pasti tercukupin kan. Tapi kalau misalnya kamu melakukan pelayanan sendiri dan kemudian kamu masih istilahnya perintisan, istilahnya itu adalah hal yang cukup fatal semestinya. Secara kalau orang-orang dunia melihat bahwa apa sih lu gitu. Terus ada banyak nggak orang-orang yang tanya, Ref, kehidupan kamu gimana? Siapa yang nyukupin kamu? Ada nggak orang? Oh, banyak juga. Banyak. Iya, ada juga tentu. Iya. Jawaban kamu apa? Kalau misalnya aku sih jawabnya ya aku ingetin mereka aja. Maksudnya aku juga nggak berkekurangan, tetap berkecukupan kok gitu kan. Tetap bisa makan, tetap bisa melakukan hal-hal lain. Dan sejauh ini sih Tuhan juga cukupi, bahkan tambah-tambahi. Dan aku merasa Tuhan ingetin juga yang namanya sukses di hidup kan bukan tergantung banyaknya uang kan. Being rich is not about how much you have, but how much you give. Jadinya aku ya ingetin diriku dan yang lain juga gitu. Harusnya kita bukan berlomba-lomba buat dapat uang, tapi berlomba-lomba untuk jadi berkat gitu. That's good. That's good. Mantap. Ya. Nah, tadi kamu bilang bahwa kamu waktu kuliah ikut-ikutan temen nih. Nah, berarti memang terbukti ya banyak anak-anak muda yang istilahnya sebenarnya mereka tidak tahu mereka harus kuliah di bidang apa nih. Nah, apa yang kalau kamu bisa flashback, apakah kamu berharap wah tahu gitu gue sekolah Alkitab nih. Di US gitu. Apalagi kan banyak sekolah Alkitab yang bagus-bagus gitu ya. Nah gimana menurut kamu? Kalau misalnya aku sih secara pribadi, aku merasa apa yang terjadi semuanya pasti gak kebetulan. Kayak contohnya mungkin kan aku emang gak sekolah Alkitab. Tapi aku ngelihat sepanjang masa kuliah aku itu, aku ketemu pendeta yang luar biasa namanya Pastor Francis Chan. Dan di sana aku belajar. Aku belajar banyak dari beliau dan juga aku jadi senang baca Alkitab sendiri, cari tahu sendiri, dengerin khotbah sendiri. Dan akhirnya ya puji Tuhan hari ini cukup punya pengetahuan yang ya cukup baik gitu. Meskipun nggak ambil kuliah secara formal, tapi aku bisa belajar banyak hal sendirinya. Jadi aku percaya nggak kebetulan gitu. Aku percaya semuanya dirancang Tuhan juga. Amazing. Gitu. Jadi apapun yang terjadi, bahkan mungkin keputusan salah yang kamu pernah ambil pun bisa menjadi berkat kalau kamu hidup di dalam Tuhan ya. Yes, aku percaya banget. Kayak Roma 8 ayat 28 juga kan ya. Right. Kita tahu bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan buat orang-orang yang mengasihinya dan terpanggil sesuai rencana. Nah, ngomong tentang anak-anak muda itu kan aneh banget cara berpikirnya. Kadang-kadang mereka bilang, kalau gitu kita hidupnya ngawur-ngawur aja yuk gitu. Kan anyway nanti akan jadi berkat gitu. Gimana? Nah, kalau misalnya menurut aku sih kita harus make a decision juga ya. Soalnya kan anggapannya Tuhan memang mau mengampuni, Tuhan memang punya rencana baik. Tapi kan balik lagi kita mau jalanin rencana baik itu atau enggak, itu kan pilihan kita ya. Ya kan, soalnya Tuhan emang sediain. Tapi kalau misalnya kita terus nggak mau berjalan di jalan ini ya, berjalannya ke arah yang salah terus. Kita harus ambil keputusan buat bertobat kan. Kita balik badan 180 derajat, mulai jalan di jalan Tuhan. Nah itu baru ujungnya baik gitu.
Seperti itu sih. Ya. Amazing. Nah kita lihat coba konten-konten yang Yes. sudah dibuat oleh Alright. Revi ya. Ya. Jadi kalau di Instagram dulu nih ya, kalau di Instagram lebih banyak ke apa nih, tulisan-tulisan gitu ya. Nafsu misalnya perlu dihindari waktu kamu lagi pacaran. Lalu kamu jabarkan nafsu itu singkatannya apa. N itu ngajak tidur bareng bukanlah hal yang benar waktu masih pacaran. A-nya apa kata firman. Jangan dilupakan, ingat Tuhan berbicara lewat firman-Nya. Yes. F-nya foto-foto bugil jangan dikirim ke pacarmu. Ini akan sangat kamu sesali di masa depan. S-nya suka megang-megang bagian reproduksi pacar adalah sesuatu yang terlarang. U-nya udah jangan ngomongin hal-hal mesum. Nah, ini dapat idenya dari mana gitu untuk membuat sesuatu yang seperti ini? Kalau misalnya aku sih tentu yang pasti belajar tiap hari sih. Itu yang pertama ya. Jadi kan mungkin orang ada berapa yang belajar kalau lagi mau bikin. Nah kalau aku emang belajar setiap hari. Jadi aku percaya itu juga membangun jalan pikir mungkin ya bisa bilang kreativitas. Jadi singkat cerita aku mikirin sebuah kata yang menurut aku 5 huruf lah gitu lah. Dan itu bisa menjadi singkatan buat pesan yang mau aku sampein. Kurang lebih seperti itu sih. Tapi tentu juga doa dulu ya. Biasa gitu sih. Jadi ini sesuatu yang kamu dapatkan dari renungan harian kamu lah gitu. Saat teduh kamu lalu kamu tuangkan dalam bentuk tulisan gitu. Ya kebanyakan seperti itu sih dari renungan. Ini setiap hari tayang? Ya tiap hari ada konten yang dipost. Oke. Nice. Tapi beda pula dengan yang kamu posting di TikTok. Iya. Ya, kalau di TikTok lebih kayak video khotbah singkat gitu ya. Ini berapa menit? Betul. 3 menitan gitu ya. Dan kelihatan wajah kamu lagi menjabarkan. Nah, kenapa harus dibuat perbedaan yang seperti ini? Jadi kalau misalnya aku coba lihat yang mana yang pas buat masing-masing platform media sosial sih. Soalnya aku merasa beda masing-masing. Kayak di TikTok kan video aku merasa kalau 2 menitan itu lebih oke secara engagement. Mungkin orang juga lebih ngerti soalnya lebih panjang. Sedangkan kalau di Instagram Reels aku melihat kalau misalnya pendek justru lebih oke gitu engagementnya. Makanya aku bikin yang singkat-singkat seperti itu. Alright, Gitu. iya. Nah bicara masalah TikTok dan IG, ini kan istilahnya 2 perusahaan besar yang mau nggak mau bisa dibilang memang fenomenal banget gitu. Dan kita semua suka gitu ya. Maksudnya dari orang-orang yang nonton IG Reels ataupun TikTok gitu ya. Maksudnya apa yang kamu mau jangkau melalui apa yang kamu lakukan sebenarnya? Jadi sebenarnya aku merasa di media sosial itu kan banyak konten negatif ya zaman now ini. Yang viral biasanya yang kurang baik. Dan dan banyak orang yang mungkin bilang, mungkin orang-orang zaman dulu ya yang bilang katanya udah jangan pakai media sosial, nggak bagus, buruk gitu. Tapi menurut aku kita nggak bisa halangin anak muda pasti pakai, bahkan sekarang usaha harus pakai gitu. Jadi aku pikir daripada kita yang menghindar dari dalamnya, lebih baik kita masuk ke dalamnya. Kita bikin konten yang positif, supaya anak muda yang masuk di dalam mereka juga bisa diberkati. Seperti itu sih. That's right, iya. Nah kita ngomong TikTok deh. TikTok itu sesuatu yang lebih unik lagi gitu ya. Karena ada orang-orang yang misalnya tiba-tiba nggak dikenal oleh siapapun juga. Dan kemudian dalam waktu yang relatif cukup singkat, itu menjadi terkenal. Misalnya contoh selama pandemik ini ada salah satu tiktokers dunia misalnya. Yang dia nggak ngomong tapi dia nunjukin tangannya gini. Dan itu bisa sampai menjadi satu global fenomena gitu ya. Dan kemudian dia bisa menjadi terkenal banget. Dan itu bermula karena dia di PHK gitu. Nah menurut kamu bagaimana sih kalau misalnya ada orang-orang yang kadang-kadang bingung menguasai algoritma TikTok itu bagaimana gitu. Apa yang membuat seseorang bisa dengan lebih cepat untuk dapat capture audience. Tapi ada juga yang very slow gitu. Kalau menurut aku sih yang pertama itu yang pasti harus pinter dapat perhatian dari audience. Itu yang pertama ya. Soalnya TikTok kan lumayan cepet ya. Scroll sangat mudah. Jadi 3 detik pertama harus dipikirkan gimana bisa dapat attention of the audience. 3 detik pertama? Ya, menurut aku seperti itu. Nah yang kedua itu mungkin ya harus ada ciri khasnya. Kalau misalnya udah sama kayak yang lain ya orang mungkin nggak akan follow, nggak akan nonton. Cuman kalau ada ciri khas yang berbeda, mungkin orang akan lebih tertarik ya. Dan yang ketiga adalah ya jangan menyerah aja, soalnya nggak ada yang pernah tahu juga. Oh, I see. Emang kamu perlu waktu berapa lama sampai bisa take off, sampai dilihat banyak orang? Kalau misalnya waktu itu mungkin 2 minggu
I guess ya sekitar 2 minggu pertama kali. Karena awal juga viewernya kan nggak banyak, soalnya start with zero gitu kan. Dan dulu awalnya aku sebenarnya juga nggak mau karena menurut aku alay. Ya, cuman abis itu aku coba aja akhirnya. Coba dan one day ya ada video yang ternyata banyak orang yang nonton dan dari sana ya bisa berjalan dengan lebih baik. Iya, setiap hari kamu berarti buat konten untuk TikTok? Yes, sekarang setiap hari aku bikin TikTok. Oke, berarti ini sudah menjadi salah satu pekerjaan kamu juga dong? Ya. Nah secara moneter, apakah kamu diuntungkan dengan adanya ini semua? Ada, tapi beda sama YouTube ya. Kalau YouTube kan mungkin dapat ads kalau ada nonton. Kalau TikTok itu lebih ke, mungkin sekarang kan ada seperti TikTok Shop. Jadi mungkin kalau ada yang mau beli buku aku, ya mungkin dapatnya dari sana. Oh oke, iya. Tentunya kalau misalnya kalau orang-orang yang non Kristen, mereka dengan angka followers seperti ini akan sangat mudah untuk mendapatkan endorsement gitu. Kamu pernah nggak dimintain orang untuk mengendorse produk mereka? Sangat sedikit, karena aku rohani. Karena segmented banget ya? Iya, segmen rohani emang hampir nggak ada sih. Oke, sangat sedikit. Berarti apakah pernah atau? Pernah, tapi jarang sekali. Boleh tahu produk apa tanpa menyebut merek? Oh, mungkin produk kecantikan ada. Produk mungkin apa ya, bukan kecantikan, sabun cuci muka seperti itu. Nice. Tapi produk rohani juga ada, mungkin buku mereka atau apa seperti itu. Nice. Oke. Nah, Revi ini sendiri sudah menulis 8 buku. Yes. Itu sejak tahun berapa? Tahun 2018 sih. Sejak kamu lulus kuliah ya, kamu menulis buku. Nah, itu cepet banget ya Dan ya. Yes. Dia lulus kuliah baru kayak 4 tahun yang lalu ya. Iya. Nah, itu sudah nulis 8 buku. Itu caranya gimana? Memang kamu gifted untuk menulis atau apa kiat-kiatnya sehingga bisa menerbitkan 8 buku dalam 4 tahun? Kalau dulu sebenarnya zaman sekolah nggak suka nulis, nggak suka. Tapi waktu aku kuliah kan aku mulai kenal Tuhan dan aku mulai share firman itu di blog yang aku bikin. Namanya gracedepth.com. Di situ. Awalnya blog tulisan. Ya, betul. Jadi aku nulis-nulis aja sehari-hari. Mungkin sekitar 2 tahun aku nulis sendiri. Dan di situ aku jadi mulai berpikir buat bikin buku sendiri. Karena aku suka baca buku rohani juga, merasa diberkati sama mereka. Ya aku pikir mungkin ini bisa menjadi salah satu cara juga buat jadi berkat. Jadi aku mulai nulis. Iya, dari buku-buku yang kamu tulis ini yang mana menurut kamu yang harus dimulai duluan? Kalau favorit aku yang jujur sama Tuhan. Okay. Kenapa tuh? Soalnya, yang ini. Jadi soalnya aku merasa ini benar-benar kunci sih buat orang bisa sungguh-sungguh ikut Tuhan. Yaitu ketika dia mulai terbuka sama Tuhan, jujur akan dosanya, kelemahannya, dan dia mulai sadar bahwa dirinya butuh Tuhan. Soalnya kan, until we see ourselves as a sinner, we won't see our need for a savior gitu kan. Jadi ya aku merasa itu yang paling penting sih, keintiman sama Tuhan ini. Oke, jadi di sini mengajarkan kita untuk apa adanya di hadapan Tuhan, mengakui dosa-dosa dan kelemahan kita gitu ya. Ini buku nggak tebel kayaknya ya? Nggak, paling 100 halaman ini. Lebih kayak renungan gitu kah sifatnya? Lebih bukan renungan harian sih, tapi lebih kayak potongan-potongan khotbah mungkin, potongan-potongan sharing. Potongan-potongan sharing. Iya. Oke. Very nice. Terus apalagi judul-judul buku lainnya yang Revi tulis? Ada buku Ikutlah Aku, My Dearest Friend, Grow in Love, Cinta Tuhan bukan cinta uang, My Dearest Friend, ya. Yang spesial lagi apa? Kalau buat aku yang spesial lagi mungkin yang buku terakhir aku sih. Ini e-book, jadi bukan buku fisik. Judulnya Cinta Tuhan bukan cinta uang. Soalnya aku merasa kan sekarang ini banyak anak muda itu quarter life crisis. Gara-gara quarter life. Yes. Umur 25. Iya, umur 25-an. Jadi bukan cuma midlife crisis ya. Bukan cuma 50-an guys. Benar. 25 juga bisa ada krisisnya. Iya benar. Apa yang kamu lihat tentang quarter life crisis ini? Jadi banyak anak muda, bahkan termasuk aku sendiri. Aku merasa dan aku lihat banyak orang tuh, apalagi gara-gara sosial media kan, kita mulai ngelihat orang lain, membandingkan. Ya, orang lain umur 25 udah bisa beli ini, beli itu. Sedangkan banyak yang merasa aku cuman segini saat ini. Dan itu yang bikin mereka stres, nggak berharga, seperti itu. Lalu apa yang kamu bisa kasih masukan buat anak-anak quarter life ini? Pada waktu mereka menghadapi krisis yang ya bagi orang-orang tua, apa sih itu?
quarter life crisis gitu. Iya, Kan yang taunya midlife gitu kan. Ah. Maksudnya kalau semakin dibilang seperti itu berarti gapnya semakin panjang dong. Anak-anak quarter life ini masih malah akan menjauhi orang tuanya. Nah, nasihat apa yang Revi bisa berikan bagi teman-teman yang berusia quarter life ini? Kalau misalnya dari aku sih, menurut aku saran dari Tuhan Yesus yang harus kita pegang ya di Matius 6. Jadi Tuhan Yesus kan di Matius 6 bilang jangan khawatir akan hidupmu, akan apa yang kamu makan, apa yang kamu pakai. Terus Tuhan Yesus kasih 2 perumpamaan yang aku suka. Tuhan Yesus bilang lihat burung di udara. Mereka nggak nabur, nggak nuai, nggak punya lumbung, tapi makan tiap hari. Ini berbicara soal kecukupan, kebutuhan. Kan banyak anak muda nih khawatir yang pertama takut nggak cukup di masa depan. Nah jadi Tuhan Yesus lagi bilang nih, kamu bakal dicukupi buat masa depan. Yang kedua, Tuhan Yesus kasih perumpamaan tuh, bunga di ladang gak mendandani diri, gak memintal, gak menenun, cantik tiap hari. Jadi ini berbicara soal keindahan. Banyak anak muda merasa gak keren, gak indah karena gak punya uang yang banyak. Jadi Tuhan Yesus pengen ingetin buat kita semua lagi ya, kamu harusnya gak ngelihat yang namanya pengharapan, gak lihat yang bikin kamu indah tuh bukan uang kamu, tapi ya aku sayang sama kamu harusnya ini nih. Dasarnya, ini yang jadi identitas kamu. Kalau ini ya udah bener, kita nggak akan quarter life crisis, mainkan ya kita bisa berbahagia di dalam hari-hari kita. Ya, saya rasa itu terjadi karena burung-burung di udara nggak pakai TikTok kali ya. Oh mungkin. Jadi nggak membandingkan dengan burung lainnya ya. Iya kan kalau misalnya pakai TikTok itu kan burung-burung di Indonesia ngapain nih? Atau burung-burung di Australia ngapain nih? Mereka stres nih nantinya. Benar, bisa jadi. Iya. Nah, tentang gaya pacaran nih, ini yang saya rasa penting dibicarakan. Ya. Nah, dengan model gaya pacaran yang tentunya kita tahu nih ya, kekudusan di mata Tuhan itu adalah sesuatu yang seharusnya harga mati. Karena ada firman Tuhan mengatakan, tanpa kekudusan kamu nggak pernah akan bisa melihat aku, nggak pernah melihat Allah gitu. Tetapi melihat dengan pola pacaran zaman sekarang, yang sehingga kamu tadi nulis adanya nafsu lah atau adanya ini kan. Berarti itu kan semestinya menunjukkan ada satu awareness bahwa orang-orang yang pacaran itu begitu banyak yang tidak menjaga kekudusan. Nah menurut Revi gimana? Menurut aku emang saat ini banyak anak muda yang nggak menjaga kekudusan sih. Soalnya aku juga melihat orang-orang di sekitar aku ya. Jadi menurut aku ini semua dimulai gara-gara ya banyak film-film barat yang menunjukkan kalau pacaran tuh mereka bisa tidur bareng seperti itu. Dan secara nggak sadar itu menginfluence anak muda zaman now sekarang juga sih. Dan balik lagi ya, kalau misalnya kita pengen jaga kekudusan, ya awal mulanya harus punya hubungan sama Tuhan. Karena yang namanya integrity starts with intimacy kalau menurut aku. Makanya penting kita punya hubungan sama Tuhan, baru kita bisa sungguh-sungguh jaga kekudusan. Soalnya kalau kita berusaha dengan kekuatan pribadi ya, pasti jatuh ke dalam dosa sih menurut aku. Banyak nggak anak-anak muda yang kemudian DM ke kamu, kemudian terbuka tentang pola kehidupan mereka yang tidak sehat? Seperti apa? Banyak banget sih yang DM kayak, Revi aku terikat sama dosa persubuhan bebas atau dosa-dosa nafsu lainnya seperti itu. Nah, banyak juga sih yang DM seperti itu. Jadi menurut aku ini emang masalah banyak banget anak muda di zaman now sekarang ini. Oke, nasihat apa yang kamu bisa berikan pada mereka? Ini kan kita nggak nyebutin nama, nggak sebutkan kota, berarti ini relatif cukup aman lah ya. Maksudnya supaya orang-orang tua juga sadar nih ya, maksudnya ada juga siapa tahu anak-anak mereka juga seperti itu gitu. Sehingga di mata orang tua mungkin anaknya masih lucu atau lugu gitu ya. Tetapi ternyata di balik sisi gelap kehidupan anak-anaknya yang orang tua nggak pernah tahu bahwa this is real gitu. Kalau menurut aku sih, kalau buat orang tua ya tipsnya yang pertama tentu doa buat anak-anak mereka. Karena kalau misalnya kita cuma kasih tahu doang, anggapnya mungkin itu masuk ke kepala, tapi ketika mereka dengar dari teman, lihat kehidupan teman, sama aja bakal kebawa. Makanya cuma doa, anggapannya kita minta pertolongan Tuhan buat jaga. Sedangkan kalau anak mudanya ya kuncinya sebenarnya bukan tekad pribadi kalau menurut aku. Tapi ya balik lagi hubungan sama Tuhan. Soalnya Tuhan Yesus kan bilang di Yohanes 8 ayat 12, akulah terang dunia. Jika engkau mengikut aku, engkau tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan engkau akan memiliki terang hidup. Jadi kuatannya di Tuhan Yesus itu, bukan di pribadi kita. Kalau andalin kekuatan kita, semuanya aku yakin pasti one day bakal jatuh juga. Kayak aku merasa di dalam hidup aku, ya apapun lah gitu ya godaannya, Tuhan selalu ingetinnya satu tips ini sih, yaitu dekat sama Tuhan, doa, baca firman, penyembahan. Mungkin kayak sederhana tipsnya, but I think this is the
the only right solution kalau Iya. menurut aku. Keintiman sama Tuhan. There's no other way. Ya. I see. Nah, Revi itu kan pengikutnya banyak di sosial media, baik di Instagram maupun di TikTok gitu. Pernah nggak merasa bahwa ini merupakan suatu beban tersendiri? Karena kan dengan pengikut yang sedemikian banyak, anak-anak muda ini look up to you. Nah, kamu harus bisa memberikan teladan yang baik kepada mereka supaya mereka bisa mengikuti cara hidupmu, cara bicaramu, sehingga mengarah ke arah yang baik gitu. Nah, gimana? Pernah nggak merasa pressure yang seperti itu? Oke, kalau buat aku sih mungkin pressure-nya bukannya takut berbuat salah jadi batu sandungan. Aku bukan lebih ke pressure ke situ sih, tapi aku merasa pressure-nya tuh gara-gara ada godaan kesombongan kalau boleh jujur. Iya. Bisa diperjelas maksudnya gimana? Jadi kan karena mungkin followers banyak, jadinya kan anggapannya ada godaan yang mungkin di hati kayak bilang, ih kamu hebat ya, kamu keren, seperti itu. Tapi ya makanya balik lagi pentingnya doa baca firman setiap hari ya. Karena Tuhan ingetin kita, tentu dengan suara Roh Kudus di hati, tapi juga lewat firman-Nya yang ingetin kita sehari-hari buat jangan sombong, buat ingat semua followers ini ya anggapannya titipan, bukan untuk memuliakan diri sendiri, tapi kan titipan dari Tuhan supaya kita bisa jadi blessing buat mereka. Jadi betul. seperti itu. Mungkin kalau punya teman baru, terus tuker-tukeran dong alamat IG-nya atau alamat TikTok-nya gitu, terus wah nggak terkenal nih, sedikit followernya gitu. Ada nggak perasaan kayak gitu? Kalau boleh jujur mungkin nggak terlalu sih, tapi kadang-kadang dibilang ya ada juga mungkin merasakan kalau followers lebih tinggi kayak wah lebih hebat ya. Ada juga lah kadang-kadang meskipun nggak sering, kadang-kadang bisa muncul sih. Tapi ya balik lagi kan makanya keuntungan kita orang-orang Kristen punya Roh Kudus. Jadi aku merasa setiap kali ada godaan yang nggak bener muncul, Roh Kudus juga ngomong, hey jangan kayak gitu kan. Jadi ya aku merasa kita sebagai orang Kristen termasuk aku bukannya jadi sempurna semua pikirannya, tapi ya ketika pikiran nggak benernya muncul, pikiran baik dari Roh Kudusnya juga muncul sih. Aku merasanya kayak gitu. Dalam menyiapkan video khotbah singkat yang kamu tayangkan di TikTok itu, apa-apa saja biasanya yang Revi persiapkan? Karena kan banyak juga video khotbah yang beredar gitu loh, tapi kan nggak semuanya bisa mendapatkan engagement yang menarik atau yang tinggi gitu. Kalau misalnya aku sih sebenarnya perenungan sehari-hari doang sih aku, Ci. Jadi sehari-hari kan emang baca firman mungkin di pagi hari dan juga di tengah hari kalau nyetir ke kantor, ke tempat lain. Contohnya ke sini juga dengerin khotbah aku biasa. Jadi aku belajar di sana, itu waktu aku belajar. Jadi denger khotbah, mungkin baca firman, dan aku bikin konten biasa dari perenungan singkat aku itu sih. Perenungan sederhana aku, jadi aku bikin konten aja. Dan sehari-hari kalau misalnya aku ditanya kenapa bisa viral, jujur aku juga kurang tahu. Aku cuman intinya ya setiap hari post secara konsisten aja, dan apa yang aku dapat, apa yang aku bagiin sih, kurang lebih seperti itu. Nah, menjadi istilahnya bicara tentang orang-orang yang seumuran Revi nih ya, quarter life nih, bahkan mungkin antara 25 sampai 30 nih, atau bahkan mungkin spilling kedikit anak-anak yang baru lulus kuliah nih, orang-orang muda lah, bukan anak-anak. Nah, kehidupan mereka itu kompleksitasnya sangat tinggi. Tadi udah dikatakan waktu kuliah udah banyak terjadi misalnya mereka udah hidup dengan tidak benar, misalnya pacaran yang nggak sehat lah. Kemudian mungkin pressure of life. Ada teman yang udah beli ini, ada orang teman yang beli itu. Nah, tetapi kemudian nggak bisa dipungkiri juga dengan adanya sosial media ini, satu hal yang banyak terjadi itu pornografi. Nah, pernah nggak kamu ngalami hal-hal semua seperti yang tadi kita bicarakan ini? Oh iya, tentu pernah. Gimana kayak ceritakan? Sebelum aku juga bertobat kenal Tuhan, bahkan awal aku kenal Tuhan juga masih ada struggle di bidang itu juga. Karena yang mana? Pornografi contohnya. Pornografi, kan. oke. Ya, jadi setelah aku kenal Tuhan, tentu banyak hal kebiasaan-kebiasaan buruk lama yang mulai ditinggalkan. Tapi mungkin pornografi adalah sesuatu yang butuh waktu itu buat aku fight gitu. Iya. Nah, kecanduan pornografi itu kan payahnya gini, nggak terlihat dampaknya secara langsung ya. Kalau orang kecanduan rokok ya jelas kelihatan bahwa dia akan selalu rokok, atau zaman sekarang vape, e-cigarette misalnya. Atau kalau misalnya orang kecanduan minum-minuman keras itu kelihatan juga, apalagi narkoba. Tapi pornografi nggak kelihatan nih, karena biasanya dilakukan di tempat-tempat yang mereka waktu sendirian, atau mungkin lagi nggak ada orang yang lain, atau mungkin mereka lagi mau tidur, ya, atau apapun juga lah. Nah, bagaimana tipsnya yang Revi bisa jabarkan
pada hari ini, Mm-mm. apa yang mesti dilakukan nih bagi orang-orang yang kecanduan pornografi dan mereka ingin lepas? Oke, kalau jawaban dari aku sebenarnya sama kayak sebelumnya sih. Integrity is a result of intimacy. Jadi mungkin contohnya Ya. bisa lihat kayak Petrus waktu itu nyangkal Tuhan Yesus 3 kali kan. Dia pernah gagal, Betul. tapi habis itu Tuhan Yesus menampakkan diri kepada dia. Dan yang Tuhan Yesus tanyain ke dia bukanlah, Petrus apakah kamu pengen pelayanan kamu maksimal? Petrus apakah kamu pengen dipandang lebih baik oleh sesama? Enggak. Tapi Tuhan Yesus nanya, Petrus, do you love Do me? you love me? Apakah engkau mengasihi aku? Mm-mm. Ketika Petrus 3 kali mengatakan, ya Tuhan aku mengasihimu, Tuhan Yesus bilang, maka gembalakanlah domba-Aku. Wow. Jadi aku percaya gitu juga sih dalam hidup, kalau misalnya kita mau lepas dari belenggu dosa apa aja itu, termasuk pornografi dan dosa lainnya, ya balik lagi, do you love Jesus? Karena kalau misalnya kita sekedar pengen bertobat karena self-centered, anggapnya cuma karena kita pengen dipandang baik sama orang, kita pengen diberkati di dalam pekerjaan, kita ninggalin dosa karena motivasi seperti itu, endingnya juga nggak akan sukses menurut aku. Kita cuma bisa sukses bertobat ketika udah God-centered. Kita tujuannya nggak mau nyakitin hati Tuhan, tapi yang sayang sama Tuhan. Nah, di situ baru perubahan bisa terjadi menurut aku. Ya, very nice, very nice. Nah, satu hal lagi yang kita bisa bahas, kamu juga mengajar public speaking. Ya, Nah, zaman sekarang ini public speaking bukan lagi sesuatu yang milik orang-orang tertentu ya. Kalau zaman dulu kan, oh dia pengen jadi penyiar radio, atau mungkin dia bisa pengen menjadi MC ini. Nah, tapi zaman sekarang public speaking itu diperlukan dalam segala lini kehidupan. Nah, menurut kamu bagaimana nih, Revi? Ya, true banget sih. Menurut aku sekarang apapun pekerjaannya, apalagi pelayanan gereja juga ya, yang namanya public speaking menurut aku juga sangat amat kepake sih. Makanya aku juga ngajarin ini dengan harapan banyak orang-orang juga bisa lebih berani buat speak up. Karena kan banyak orang hari ini mungkin kalau ngobrol sama teman-teman bisa cas-cus gitu, lancar. Tapi kalau misalnya di depan kamera atau di depan orang banyak, mereka mungkin mati kutu. Padahal ini penting banget apapun pekerjaannya, kalau kita bisa public speaking, peningkatan pasti terjadi gitu. Iya, iya, iya. Nah, kamu pada waktu mengajar public speaking apa yang, maksudnya mungkin kamu bisa hands on lah ya. Maksudnya apa yang perlu dipersiapkan nih pada waktu seseorang perlu belajar public speaking? Oke, kalau menurut aku sih pas mau belajar public speaking yang pertama harus punya mindset yang benar dulu ya. Karena biasa banyak orang tuh grogi, malu berbicara depan umum karena perspektifnya salah. Di awal mereka berpikir emang public speaking tuh bakat contohnya. Jadi misalnya ada orang-orang tertentu, gitu memang iya banyak orang mikir gitu. Oh, beberapa orang ini udah bakat dari lahir. Kalau aku nggak bakat. Nah, contohnya dia nih, waktu dia nih kalau ngomong cas-cisus gitu ya. Dan banyak orang akan berpikir bahwa ini bakat ngomong gitu. Sedangkan kalau saya memang nggak bisa pandai bicara gitu. Kamu bakat yang terpendam. Setelah digali akhirnya. Nah, nggak tahu makanya ini yang perlu dipelajari. Nah, makanya persiapan apa yang bisa diomongkan, karena memang benar-benar aku dulu nggak bisa ngomong, nggak bisa ngomong terbuka seperti ini, nggak bisa, gitu. Dan itu kelemahanku sendiri gitu. Nah, sebenarnya balik lagi ini kan keterampilan yang bisa dipelajari. Jadi kuncinya tuh sebenarnya dilatih. Kayak kalau aku bisa kasih perumpamaan, kayak nyetir mobil deh. Semua orang nyetir mobil nggak mungkin di awal 100 km per jam ya kan. Biasa pasti mungkin 20 km per jam, 30 km per jam, dan di kompleks biasanya kan. Nggak berani langsung ke jalan tol. Betul. Dan awal pasti grogi, keringet dingin, belok sama kura-kura kan cepetan kura-kura biasa ya. Pelan banget, takut gitu kan. Kalau pengalaman kamu dulu nyetir mobil gimana? Di belakang beca. Iya, cuman kan kalau udah terbiasa nih beberapa kali, lama-lama kan mulai pede kan, di jalan tol udah bisa, keluar kota, keluar negeri udah berani. Bahkan sekarang udah berani ya? Udah berani? Enggak. Oh, masih belum? Ya, intinya gitu sih. Sama kayak public speaking. Awal pasti grogi dan it's normal. Semua orang juga gitu. Saya juga kayak gitu awalnya. Tapi ya karena latih terus, akhirnya coba tampil terus, lama-lama membaik gitu. I think it's true, Dan. Karena dulu waktu aku masih kecil tuh dilatih sama mamaku, sama tanteku gitu kan. Suruh tampil untuk nyanyi. Terus aku di rumah tuh disuruh latihan. Dinaikin ke atas bangku kecil, anggap ini panggung gitu. Nanti gimana nyapa om sama tantenya gitu yang nonton. Gitu diajarin memang. Berlatih. I think what he said is true. Jadi kayak semua orang mungkin punya bakat itu, cuman terasah apa enggaknya gitu ya. Jadi betul banget. Yang dilakukan oleh Revi itu adalah mengasah keterampilan mereka yang belum mereka temukan gitu ya. Sampai akhirnya mereka bisa menjadi public speaker yang baik. Yes, betul banget Ci. True. Oke, nah
Untuk kelas-kelasnya apa aja tuh? Modelnya seperti apa? Oke, kalau dari Brave Speakers, dari kelas public speaking yang aku bikin sih ada webinar dan workshop ya. Webinar mungkin yang pertemuannya sekali, itu lebih banyak pengajarannya doang. Kalau workshop kita lebih ada prakteknya. Jadi biasanya tuh kalau ikut workshop udah pasti, kalau awalnya masih banyak nah di akhir pasti nya tuh udah sangat amat berkurang. Soalnya banyak latihan kalau workshop. Ya, kasih sedikit pengajaran. Bagaimana kalau misalnya mungkin nggak setiap orang bisa punya kesempatan untuk belajar melalui Revi ini, tapi pas mereka lagi nonton bonus program, pelatihan-pelatihan macam apa yang mereka bisa lakukan secara mandiri nih di rumah. Mungkin nggak semua orang juga punya keluarga yang bisa support seperti apa yang tadi dia katakan, orang tuanya untuk memberikan dorongan atau apa gitu. Tapi dia perlu tahu nih bahwa dia perlu ngomong sesuatu nih gitu. Kalau tips aku sih sebenarnya simple, sehari-hari misalnya baca sebuah artikel atau bacaan aja, dan coba sampein ulang di depan kamera, direkam. Jadi nanti kita bisa lihat lagi rekamannya dan kita bisa evaluasi. Oh, tadi masih banyak suara nah berarti itu harus dikurangin. Mungkin gak ada eye contact-nya, kamera di depan, matanya misalnya ke atas. Oh, berarti di situ. Atau mungkin ketika berbicara, mukanya masih datar, harus lebih senyum. Nah, jadi intinya baca, diceritakan ulang, dan habis itu evaluasi sendiri. Seperti itu. Oke, jadi mereview performance-nya sendiri ya. Betul. Itu perlu dilakukan ya. Jadi bukan cuman masukan dari orang lain ya. Karena ketika kita mereview performance kita sendiri, itu kita kan bisa lihat, ih aku nggak suka, ih kok jelek gini sih. Nah itu bisa diperbaiki gitu ya. Betul, dievaluasi. Itu nggak termasuk dalam narsisistik ya? Nggak juga sih, kan ini kita melatih skill sebenarnya. Soalnya nanti ada orang yang tambah narsis tuh ya, udah suka tampil, terus melihat diri sendiri. Kemana-mana TV-nya isinya diri sendiri semua. Itu kayaknya perlu menambah jam terbang lah ya, bukan sangat berbeda jauh dengan narsisistik. Nah sekarang kalau kita misalnya ngomong tentang gereja nih. Nah gereja itu kan satu lembaga yang Tuhan bentuk untuk supaya menjadi berkat buat banyak orang. Nah namun pada saat bersamaan juga kita tahu masih ada gereja-gereja yang tidak menganggap anak-anak muda itu sebagai satu grup daripada orang-orang yang punya potensi gitu loh. Mereka masih menjauhi sosial media. Mereka kemudian masih tidak setuju dengan apa yang banyak anak-anak muda minta gitu. Nah, apa yang Revi bisa omongkan nih kepada atau berikan kata-kata dorongan kepada gereja nih? Oke, kalau aku mungkin bisa kasih masukan dari apa yang aku pelajari dari gembalaku. Aku kan di GBI Gilgal, jadi di bawah kepemimpinan dari Pastor Juan Mugi juga. Dan aku ngeliat sih beliau itu benar-benar memperhatikan anak mudanya, youth, gitu, teens, kids, benar-benar diperhatikan karena beliau juga tahu bahwa yang akan melanjutkan gereja adalah mereka nih, generasi muda. Pastor Juan juga mengakui one day dia bakal tua, dia bakal pensiun, dan harapan dia setelah dia usianya sudah lanjut, terlalu tua, ya harus ada generasi selanjutnya. Yang bahkan kalau bisa lebih baik dari dia. Karena kalau misalnya berhenti stop di dia, ya gerejanya bisa mati gitu kan, nggak jalan lagi. Makanya dipersiapkan dari sekarang. Menurut beliau, yang aku lihat ya dari ngobrol sama beliau juga, beliau bilang maksudnya kesalahan banyak gereja adalah mereka itu mempersiapkan pemimpin selanjutnya ketika pemimpinnya udah terlalu tua, baru mulai dicari nih. Padahal harusnya dipersiapkan dari pemimpinnya masih, sekarang ini. Supaya ketika memang usia yang sudah lanjut, pemimpinnya sudah siap, nggak perlu dicari lagi gitu. I see. Ya, karena apabila gereja tidak mempersiapkan generasi mudanya sejak awal, memang kelabakan ya? Iya, betul. I see, oke. Nah sekarang apa yang kamu lihat tentang kota di mana kita tinggal nih, Jakarta nih? Punya potensi apa yang menurut kamu Jakarta ini bisa dijangkau, dimenangkan bagi Kristus? Kalau menurut aku sih mungkin salah satu caranya saat ini lewat media sosial sih. Karena masih belum banyak gereja juga yang aktif di sini. Aku lihat udah lumayan beberapa aktif gitu. Tapi ada banyak juga yang mungkin masih mengabaikan, masih berpikirnya udah kita ibadah onsite, onsite aja. Padahal menurut saya harusnya onsite dan online tuh bisa berbarengan. Karena kalau online kan bisa reach lebih banyak. Mungkin orang-orang di gereja di Jakarta Barat, tapi mungkin yang di utara, timur, selatan bisa dapat. Bahkan yang di luar juga, Manado, Makassar kan juga bisa lihat gitu. Jadi so it's good menurut aku. Waktu pandemik awal mulai ya, itu mau nggak mau semua gereja di seluruh dunia mereka tiba-tiba harus online gitu kan ya. Betul. Jadi
gereja-gereja yang sebelumnya tidak punya pelayanan media, tidak punya pelayanan online, harus mau nggak mau gitu kan, karena nggak bisa ketemu onsite. Nah, tapi sekarang dengan new normal ini gitu ya, apakah mereka akan memutuskan untuk melanjutkan pelayanan medianya, pelayanan online-nya, yaitu terpulang kepada gereja masing-masing. Nah, kalau menurut Revi ini bagaimana? Mumpung kan pandemik ini sudah mengharuskan semua gereja untuk punya pelayanan online. Haruskah gereja-gereja meneruskan? Terus kalau diteruskan porsi perhatiannya itu bagaimana? Karena harus onsite tapi juga online pada saat yang bersamaan gitu. Oke, kalau menurut aku secara pribadi sih sebaiknya dua-duanya sih, onsite dan online. Hybrid ya? Ya, onsite dan online. Jadi onsite kan bisa me-reach orang yang dekat di gereja itu, kalau online kan bisa reach untuk orang-orang yang mungkin jaraknya jauh dari gereja itu. Mungkin kan beberapa gereja keluhannya, oh kalau ada online takutnya mereka malah ibadah online dan gak datang onsite. Tapi menurut aku ya, kalau mereka emang dari sananya kepengen online dan gereja ini gak ada online ya, mereka bakal nonton gereja lain juga gitu. Jadi menurut aku sih sebaiknya ya setiap gereja harus ada onsite dan online-nya supaya bisa nge-reach lebih banyak orang sih, kalau menurut aku seperti itu. Paling ya tinggal ketika ibadah onsite sambil direkam aja. Jadi kan bisa sekaligus pas ibadah onsite dijalani ada rekamannya. Jadi nggak perlu 2 kali jalan. Kalau menurut saya pribadi ya, cuma mungkin tiap gereja beda-beda. Kayak gitu. Tapi kalau untuk perhatian yang diberikan gitu, karena sekarang kan udah kembali onsite, biasanya mungkin hamba Tuhannya, gembala sidangnya memperhatikan orang-orang yang datang onsite. Lah yang online itu bagaimana untuk follow up-nya? Oke, mungkin banyak strategi yang berbeda-beda ya tiap gereja ya. Cuman kalau misalnya aku secara pribadi, mungkin yang bisa dilakukan adalah bisa ada ajakannya gitu. Mungkin di ibadah online-nya ada ajakannya juga. Kalau misalnya mau ikut semacam komselnya, mungkin mau ada komselnya secara online juga bisa. Jadi diajak orang, mungkin ada nomor yang bisa dimasukin. Hubungin. Nah, contohnya mungkin kalau di luar negeri kayak Elevation Church, mereka kan terkenalnya dengan event mereka. Jadi anggapannya komsel mereka itu online. Di dunia anggapnya ada yang bisa dari negara ini. Jadi komselnya online. Seperti itu. Itu sedikit ide aja. Itu langsung linknya dimasukkan atau ada nomor yang bisa dihubungi lagi? Kalau di gereja itu aku kurang perhatiin juga ya. Aku lupa ada barcode-nya atau nomornya ya. Aku nggak ingat juga. Ya, oke, good. Nah, ke depan apa yang kamu rencanakan? Maksudnya tadi kamu juga bilang nih bahwa kamu juga suatu hari akan punya keluarga dan kamu istilahnya otomatis nggak lagi menjadi istilahnya Revi yang berumur 26 terus kan? Ya. Kamu akan terus bertambah. Ke depan apa yang Tuhan taruh dalam diri Revi? Kalau misalnya aku secara pribadi sih aku merasa tetap my calling yang utama tetap pengkhotbah sih. Jadi aku kalau misalnya ditanya ngelihat diri aku ke depan, aku tetap ngelihat diri aku berkhotbah dan berkhotbahnya aku harap ya bisa di mana aja, anggapannya mau konferensi besar maupun ya komunitas kecil, anggapannya di mana aja Tuhan kirim aku ya udah aku khotbah di sana. Jadi itu passion aku yang pertama, paling terutama. Dan yang kedua sih aku berharap anggapannya Grace Depth komunitas yang aku bikin juga bisa jalan, bisa bertumbuh. Kita lagi coba mulai ngembangin komsel online. Jadi harapannya itu bisa jalan ya semoga gitu. Iya. Berarti melalui komsel online yang Grace Depth itu tadi, apakah kamu juga memuridkan mereka? Harapannya adalah bisa memuridkan dengan baik dan nanti yang dimuridkan juga bisa melayani di Grace Depth ini juga secara online. Oh iya? Harapannya seperti itu. Oke, iya. Dan itu tentunya semua berupa online ya? Iya. Nah dengan komunitas anak-anak muda yang online ini, menurut Revi, potensi apa sebenarnya yang bisa kamu ambil nanti dari begitu banyak anak-anak muda yang akan berubah hidupnya gitu? Kalau misalnya aku sih secara pribadi nggak berharap jadi gereja sih. Karena aku merasa ya gereja aku di GBI Gilgal gitu. Yeah. Jadi aku lebih merasa ini buat ngebantu anak-anak muda yang mungkin di daerah-daerah yang di daerahnya mungkin nggak ada komunitas gereja. Karena kan ada beberapa gereja mungkin nggak ada komunitas. Atau mungkin ada berapa yang di gerejanya ini ada komunitas tapi dia merasa nggak cocok, tertolak seperti itu. Jadi ya aku berusaha semoga ini bisa menjadi sebuah wadah lah buat mereka. Oke. Bagaimana kamu menentukan bahan komsel? Kalau misalnya pada waktu kamu punya latar belakang daripada orang-orang yang dijangkau kan dari daerah-daerah yang berlainan kan? Ya. Sedangkan kebutuhan orang-orang misalnya anak-anak pemuda-pemudi yang ada di Jakarta dengan orang-orang yang ada di
misalnya Sulawesi Selatan Ya. atau misalnya di Maluku itu belum tentu sama dengan kita gitu. Iya, iya. Kalau menurut aku sih memang setiap khotbah itu pasti anggapannya nggak secara spesifik menjawab kebutuhan seorang, tapi pasti bisa menambah pengetahuan dan apa yang dibutuhkan seorang. Anggapnya kayak gini, misalnya kita datang ke sebuah khotbah ya di gereja. Misalnya pendeta itu lagi membahas soal kekecewaan misalnya. Aku percaya pesan itu bisa membantu semua orang, tapi mungkin ada beberapa orang spesifik yang merasa ini kena banget itu kebutuhan mereka saat itu, tapi ada beberapa juga yang mungkin merasa ya lagi nggak butuh itu. Tapi one day, mungkin tahun depan dia mengalami kekecewaan dan khotbah di tahun lalu ini bisa menjadi sesuatu yang mengingatkan mereka. Jadi sama sih di Komsel ini. Mungkin kalau orang di Sulawesi atau di mana merasa apa yang disampaikan kurang pas di hari itu, it's okay. Aku percaya ada hari-hari di mana pesan di Komsel itu bisa pas kok sama dia gitu. Soalnya kan aku percaya ya kita sampein aja apa yang Tuhan taruh di hati, nanti Tuhan yang bisa pakai secara luas. Menurut aku sih seperti itu sih. Amazing, that's good, that's good. Perlu lebih banyak orang-orang seperti Revi, saya percaya. Amin. Karena dengan adanya satu orang Revi bisa menjangkau kepada 1 juta orang-orang muda. Ada nggak demografi usia daripada orang-orang yang subscriber kamu atau follower-follower daripada Revi ini? Kalau nggak salah, seingat aku sih ya sekitar 20-an sih. Jadi nggak terlalu tua, lebih muda dari aku. Nah, jadi makanya tadi saya bilang perlu lebih banyak Revi-Revi yang lain. Karena Indonesia sendiri punya 275 juta jiwa. Dan lebih daripada 50% itu sekitar umur 40 tahun ke bawah. Berarti prediksi saya mungkin sekitar katakanlah 15% mungkin adalah orang-orang yang seusia kamu. Dan itu masih banyak banget ya. Masih banyak banget. Nah, hal-hal apa yang kamu bisa berikan dorongan kepada Revi-Revi lain yang belum muncul nih? Nah, kalau yang udah muncul kan ada yang banyak tuh, tiktokers yang hebat tuh. Ya, tetapi ada banyak juga orang-orang yang belum muncul supaya mereka bisa mengambil potensi mereka dan menjadi Revi-Revi yang lain tadi. Oke, kalau menurut aku sih, kalau aku bisa kasih saran atau dorongan buat mereka sih, menurut aku kita lihat Kolose 3 ayat 23 ya, lakukanlah segala sesuatu bagaikan untuk Tuhan dan bukan untuk manusia ya dengan segenap hatimu. Jadi aku pengen ingetin kita semua, kita diberkati untuk jadi berkat. Kita diselamatkan untuk jadi saluran keselamatan buat yang lain. Tuhan gak pernah anggapannya selamatin kita supaya kita ya udah jalanin hidup gitu-gitu aja. Tapi Tuhan kan pengen kita ini bisa nolong orang-orang yang lain juga bisa kenal Tuhan dan mengalami perubahan hidup sih. Itu yang aku pelajarin dari Tuhan. Jadi kalau misalnya kita semua udah kenal Tuhan, hari ini ya tugas kita itu bukan sekedar kerja cari uang. Sebenarnya kan uang cuma alat untuk memuliakan Tuhan gitu. Jadi ya tujuan kita yang asli, yang sesungguhnya adalah ya kita jadi blessing dimanapun. Mau di gereja kek, atau mungkin kita mau di dunia pekerjaan, di tempat kuliah, kita harus jadi blessing. Makanya ya kalau pendapat aku buat orang-orang anak muda zaman sekarang, kalau kita beneran pengikut Kristus, kan Kristen kan artinya pengikut Kristus ya. Betul. Kalau pengikut Kristus kan harusnya apa yang Tuhan Yesus mau kita jalanin, kita lakuin. Betul. Jadi kalau Tuhan Yesus pengen kita ceritain tentang kebaikannya pada sama ya kita lakuin. Kalau Tuhan pengen kita jaga kudusan, kita jaga kudusan. Jadi kita pengikut Kristus, bukan Tuhan yang pengikut kita. Tapi kan kesalahan anak muda dan bahkan orang dewasa juga saat ini kan banyak yang mikirnya kalau aku Kristen artinya Tuhan bakal berkati ekonomiku, berkati pekerjaanku. Padahal kan harusnya kita yang lebih memaksakan kehendak Tuhan, bukan kehendak kita. Seperti itu sih. Iya. Nah, apalagi maksudnya bicara tentang cara pandang ya. Nah, cara pandang ini kan memang punya satu, kita hidup di dunia, firman Tuhan ngomong, kita hidup di dunia tetapi kita tidak berasal dari dunia. Tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa tidak semua orang punya cara pandang yang serupa dengan kita nih. Nah, ada begitu banyak orang-orang yang juga terpengaruh dengan cara pandang yang salah dari orang tuanya. Atau cara pandang yang salah dari lingkungan tempat tinggalnya nih. Nah, bagaimana kalau misalnya supaya kita bisa membantu merubah cara pandang mereka yang salah supaya mendapatkan cara pandang atau point of view yang benar gitu. Kalau di firman Tuhan kan dibilang pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Betul. Jadi aku percaya juga kebalikannya, pergaulan yang baik pembangun kebiasaan yang baik. Kebiasaan yang, pergaulan yang baik. Pergaulan yang baik. Membangun kebiasaan yang baik. Membangun kebiasaan yang baik. That's very nice. Nah, jadi ya yang penting kita harus ubah pergaulan kita dulu nih. Soalnya kan kita suka pemikirannya
negatif, ikutin cara dunia karena mungkin pergaulan kita ya orang-orang dunia semua gitu. Kayak misalnya kita ngumpulnya sama teman-teman yang suka gosip, kemungkinan kita ikut. Kita temenan sama teman-teman yang suka mungkin persetubuhan bebas ya, kita juga pasti jadi keikut ke arah sana. Tapi kalau kita pergaulannya benar, kita mainnya sama teman-teman yang kenal Tuhan juga, yang sehari-hari bisa kasih masukan yang baik, tentu kepala kita juga bisa lebih dikuasai dengan hal-hal yang lebih positif. Dan kita butuh best friend yang paling utama, yaitu Tuhan. Jadi ya sehari-hari selain kita punya keluarga rohani, anggapannya orang-orang kenal Tuhan, kita juga perlu sehari-hari ya luangin waktu buat saat teduh sendiri sama Tuhan. That's the way. So, do you think that membagikan firman Tuhan melalui sosial media itu is efektif, terutama untuk menjangkau kepada anak-anak muda? Yes, efektif banget. Soalnya, soalnya aku juga dapat banyak DM juga sih dari anak muda mungkin yang bilang kayak, Ko Revi thank you, maksudnya aku tadinya tuh hidupnya buruk banget, jadi bisa lebih baik setelah ikutin konten-konten Ko Revi. Aku ada juga yang mungkin bilang tadinya udah kepikiran bunuh diri gitu-gitu. Ternyata setelah denger ya anggapannya dapat yang namanya hope, harapan, gak jadi kayak gitu-gitu. Jadi aku merasa it's really effective. Oke. Nah, bagaimana caranya Revi bisa memberikan dorongan mungkin ya kepada anak-anak muda, karena banyak juga anak-anak muda yang tidak mau menggunakan sosial media mereka untuk membagikan Injil gitu, karena mereka tidak mau dicap sebagai orang Kristen atau fanatik dengan agama gitu. Nah, itu menurut Revi bagaimana? Oke, kalau misalnya menurut aku sih aku jawab pakai firman aja biar jadi bukan pendapat aku ya. Jadi kalau misalnya di firman kan Tuhan Yesus bilang barang siapa menyangkal aku juga akan menyangkal dia di hadapan Bapa. Tapi barang siapa mengakui aku di hadapan manusia, aku juga akan mengakui dia di hadapan Bapa. Dan penginjilan ini kan sebenarnya disebutnya the great commandment, amanat agung. Bukan saran agung, bukan, tapi amanat, perintah agung. So, it is a commandment from Jesus gitu. Jadi perintah dari Tuhan. Kalau misalnya kita sungguh-sungguh menganggap Tuhan sebagai Tuhan dan Raja, artinya kan Tuhan ngomong apa ya kita bilang siap Tuhan, bukan kita abaikan. Di Yakobus 4 ayat 17 juga kan dibilang, barang siapa tahu bagaimana dia seharusnya berbuat baik, tapi tidak melakukannya, dia berdosa. Jadi dosa bukan cuma ketika kita aktif berbuat jahat, tapi ketika kita pasif berbuat baik, itu juga dosa gitu. Very nice. Ya, seperti itu. Banyak orang yang merasa bahwa menjangkau orang-orang muda pada zaman ini susah. Menurut kamu susah atau gampang? Sebenarnya kalau menurut aku tentu ada tantangan. Tentu nggak mudah, tapi berita baiknya kita nggak sendirian. Karena kan Tuhan Yesus bilang kamu akan menerima kuasa ketika Roh Kudus turun atas kamu. That's nice. Kisah para Rasul 1 ayat 8 kan. Dan kau akan menjadi saksiku di Samaria, Yudea, bahkan sampai ke ujung bumi. Dan Tuhan Yesus juga bilang di Matius 28 ya kalau nggak salah, Tuhan Yesus kan bilang bahwa semua kuasa di surga di bumi ada pada aku. Maka itu jadikanlah seluruh bangsa murid. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Dan ajarlah mereka segala sesuatu yang telah kuperintahkan padamu. Aku menyertaimu sampai ke akhir zaman. Jadi we're not alone gitu, kita nggak sendirian. Kayak di dalam aku mungkin menginjil, bukan cuma lewat media sosial, tapi juga ketika ketemu teman, ngobrol, cerita tentang Tuhan. Ada hal-hal kalimat-kalimat yang aku merasa it's not me gitu. Tiba-tiba aja muncul, aku keluarin kalimat dan itu bisa pas buat orang itu. Jadi aku merasa ya beneran Roh Kudus yang bantu gitu. Berarti susah-susah gampang. Gampang susah. Benar. Oke, Revi, terima kasih sekali. Thank you juga. Kami sangat diberkati dengan apa yang sudah kamu jabarkan. Sekali lagi semoga apa yang kita lakukan ini bisa menjadi berkat dan memuliakan nama Tuhan bersama-sama. Amin. Amin. Puji Tuhan. Yuk, silakan. Saya akan bacakan praise report ya dari seorang pemirsa yang mengirim balasan setelah menghubungin konselor kami. Shalom, good news, puji Tuhan. Sekarang saya sudah bisa kembali bekerja. Sebelumnya saya terkena long COVID sampai hampir 1 tahun. Sehingga harus berhenti bekerja sementara. Puji Tuhan, kantor saya masih mau menunggu saya, sehingga waktu saya sudah pulih, saya bisa kembali bekerja. Allahku baik, puji Tuhan. Masih adakah di antara saudara yang memerlukan bantuan doa atau konseling? Hubungi kami di nomor telepon yang tertera atau melalui email ke doa@anugerah.net. Karena tim kami di sini ada untuk berdoa buat saudara sekalian. Right, satu ayat yang saya mau kasih untuk sebagai konklusi kali ya dari apa yang kita bicarakan. Satu kali Yosua itu
menghadapi tembok yang besar, Ya. tembok Yeriko. Dan kita tahu bahwa Yosua itu adalah simbol daripada generasi muda. Karena Musa sudah tidak ada lagi dan kemudian Yosua yang kemudian sekarang akan memimpin pasukan untuk masuk ke dalam tanah perjanjian. Nah di sini dikatakan di Yosua 1 ayat 8 sampai dengan 9. Tadi ini seperti apa yang banyak kamu kutip nih. Saya ngelihat puji Tuhan senang banget karena kamu banyak mengutip ayat-ayat firman Tuhan ya. Firman Tuhan berkata, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ayat 9, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun kau pergi. Jadi ini saya berdoa dan berharap terutama bagi para pemirsa di luar sana. Berharap kepada Tuhan dan Tuhan sudah memberikan satu kunci nih ya. Untuk kita tidak lupa memperkatakan kitab Taurat. Kitab Taurat itu berarti berbicara tentang firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu adalah firman yang hidup. Kalau saudara semakin dekat dengan Tuhan, semakin memperkatakannya, saudara akan mengerti hatinya Tuhan. Bukan meminta Tuhan mengabulkan semua permintaan dan doamu, tetapi supaya hatimu justru mengerti apa yang menjadi kehendaknya Tuhan. Saya percaya Tuhan punya rencana yang besar untuk kalian yang ada di luar sana. Amin. Mari kita berdoa. Yuk. Terima kasih Bapa untuk semua yang baik yang sudah Engkau percayakan. Terutama untuk Revi. Dan kami juga berdoa untuk Revi, Engkau pakai dia sebagai alat-Mu Tuhan. Sebagai ujung tombak kerajaan surga pada generasi ini. Supaya Engkau pakai, Engkau urapi dengan luar biasa. Supaya lebih banyak lagi hati-hati manusia pada usia ini yang Engkau jangkau melalui kegerakan ini Bapa. Terima kasih untuk berkat-Mu dan juga untuk bahkan orang-orang di luar sana. Mereka yang bahkan sudah kehilangan pengharapan. Bapa, kami tahu pengharapan hanya kami bisa dapatkan di dalam Engkau. Dan pada waktu ini Tuhan kami serahkan anak-anak-Mu dalam tangan-Mu Bapa. Engkau lawat mereka yang sakit, mereka yang bahkan merasa tidak lagi ada masa depan. Mereka yang hidupnya hancur, mereka yang merasa bahwa mereka ada di akhir daripada segala-galanya. Tuhan, Engkau pakai apa yang sudah kami bicarakan ini untuk menjadi saluran berkat dan memberikan satu pengharapan kepada mereka. Terima kasih. Kami memberkati kalian di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Puji Tuhan. Ketemu lagi pekan yang akan datang di hari, jam, dan stasiun televisi yang sama di program kesayangan kita bersama Good News Program. Bersama saya, Debbie Katarina, dan suami saya, Daniel Hendrata. Dan kalau kamu diberkati jangan lupa ya, kasih kami support. Kamu bisa subscribe, kamu bisa komen, dan tentunya juga kamu bisa share ulang link ini kepada sosial media kamu supaya lebih banyak orang-orang diberkati lagi. So, see you next time. Tuhan Tuhan memberkati. memberkati.